Tangkal hoaks dari sekarang. Tugas kelompok 3 Angkatan 22, peserta Latsar CPNS tahun 2021, penyelenggara LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Tutor pengampu materi, Bapak Tom Hamonangan Simamora, MHUM. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Angkatan 22 ada 10 orang, yaitu Yoma Roma Uli Boru Harepa SPD, Tri Agusti Hasibuan SPAM APT, Tri Purnama SPD, Yuti Alwalia SPD, Yuti Kairani Purba SPD, Ulfi Damayanti SPD, Umi Kalsum Hasibuan SPD, Umi Nadha Amin SPD, Veronika Buru Purba SPD, Veronika Taridan SPD. Tangkal hoaks dari sekarang. Apa itu hoaks? Hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Adapun hoaks menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Silverman. Hoaks menurut Silverman merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Yang kedua, menurut Wem, pendapat bahwa fake news dianggap sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Adapun pelaku hoaks adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelaku aktif, yaitu melakukan atau menyebarkan berita palsu secara aktif, membuat berita palsu, dan sengaja menyebarkan informasi yang salah mengenai suatu hal kepada publik. Kedua, pelaku pasif, yaitu individu atau kelompok yang secara tidak sengaja menyebarkan berita palsu tanpa memahami isi atau terlibat dalam pembuatannya. Jenis-jenis hoaks di masa sekarang: hoaks virus, hoaks kirim pesan berantai, hoaks urban legend, hoaks dapat hadiah gratis, hoaks tentang kisah menyedihkan, dan hoaks pencemaran nama. Bagaimana hoaks itu dapat berkembang luas? Kamu harus tahu bentuk dan saluran hoaks. Saluran penyebar berita hoaks dapat kita lihat dari media sosial Facebook, dari aplikasi chatting, dari situs web, dari televisi, dari media cetak, dari email, dan dari radio. Ciri hoaks. Yang pertama, informasinya kerap membuat kita jadi emosional, marah, benci, sakit hati. Yang kedua, berupa pesan berantai yang biasa diakhiri dengan perintah sebarkan, forward, atau share, alias selalu minta diviralkan. Yang ketiga, tidak menyertakan link sumber atau bukti asal informasinya. Yang keempat, sumber yang dicantumkan merujuk pada situs abal dan redaksi. Dan yang terakhir, informasinya tidak logis dan biasanya ada typo atau salah ketik. Peringat. Bahaya hoaks. Menurut Kominfo, hoaks jika dibiarkan akan sangat membahayakan. Dampak hoaks itu adalah 1. Pembunuhan karakter. 2. Memanipulasi banyak orang. 3. Dapat menjatuhkan orang lain. 4. Hoaks juga merupakan tindakan kriminal di wilayah cyber. 5. Dapat memecah belah antar umat beragama. Cara mengatasi berita hoaks di media sosial. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Ditulis secara provokatif dan tidak selalu menggambarkan isi berita. Cari antisipasinya, cari berita serupa dari sumber lain, terutama dari media yang kredibel. Yang kedua, cermati alamat situsnya. Penyebar hoaks bisa dipastikan tidak terdaftar di Dewan Pers sebagai institusi media resmi di Indonesia. Kita bisa cek situs tersebut di kolom data pers atau Dewan Pers .org.id. Yang ketiga, periksa fakta. Situs hoaks biasanya menulis artikel yang didominasi opini dengan pemaparan fakta yang terbatas. Yang keempat, cek keaslian foto. Foto terkesan provokatif. Kita bisa menguji keabsahan informasi dari foto adalah dengan mencarinya di Google Image. 5. Ikuti serta grup diskusi anti hoaks. Kita bisa bergabung di grup atau komunitas anti hoaks. Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sesuai Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang ITE akan mendapatkan sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sosial adalah sebuah media daring yang digunakan dalam satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 3 tips aman bersosial media. Yang pertama, saring sebelum sharing. Pastikan jika kamu ingin membagikan sesuatu, harus selalu cek dan dicek kebenaran informasi tersebut. Yang kedua, jaga etika di medsos atau media sosial.
Selalu baik berperilaku di media sosial, tidak menggunakan bahasa yang kasar ataupun menyinggung sara. Yang ketiga, lindungi privasi. Selain keamanan akun, kamu juga tidak boleh share informasi pribadi yang berisiko disalahgunakan. Kita menggunakan media sosial, etika dalam berkomunikasi menggunakan kata-kata yang layak dan sopan. Hindari sara dan pornografi, tidak menyebarkan informasi yang berhubungan dengan sara, suku, agama, dan ras, pornografi, dan kekerasan. Konfirmasi kebenaran berita, cerdas dalam menangkap sebuah informasi, menghargai karya orang lain, mencantumkan sumber informasi, membatasi informasi pribadi, jangan terlalu mengumbar hal-hal pribadi. Terima kasih, demikianlah pemaparan dari kelompok kami tentang tangkal hoaks dari sekarang. Tangkal hoaks. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.